bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Saya sudah menanyakan kepada ahli fikih yang ada di pesantren saya bahwa ternyata ada di dalam kitab menjelaskan bahwa kalau soft seperti itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang alumni Pondok Zaitun angkat bicara dan membela Panji Gumilang karena tidak terima bahwa penyampaiannya ataupun yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini tidak sesat. Nah, teman-teman semuanya, ya, pembahasan kali ini memang kembali lagi ke pembahasan tentang sholat Id yang kemarin ya. Nah, ini muncul video ya, alumni dari Pondok Zaitun ini tidak terima ya, dan bahkan ya, menurut dia yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu adalah benar. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai alumnus Al Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini karena sholat Idul Fitri di Al Zaitun itu sedang ramai ya teman-teman. Baik, mengenai pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al Zaitun. Kita tidak bisa menjudge kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjudge seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan Syiah, bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Nah, semenjak saya di Al Zaitun itu tidak pernah mendapatkan kalau kita merubah tata cara sholat atau merubah pelafalan sholat. Lalu untuk soft itu seperti apa? Oke, saya jelaskan lagi. Saya sudah menanyakan kepada ahli fikih yang ada di pesantren saya bahwa ternyata ada di dalam kitab menjelaskan bahwa kalau soft seperti itu tidak apa-apa. Memang di dalam soft itu bisa menjadi makruh dan bisa mengurangi fadilah di dalam sholat. Tapi soft seperti itu tidak apa-apa guys, selama Tidak kita apa-apa, tidak guys. mengubah pelafalan sholatnya, rukun sholatnya, dan syarat sah sholatnya. Seperti mungkin kalian masih belum paham. Coba kalian lihat ke sebelah timur sono, di Arab, di Madinah. Nah, di sana itu kalau misalkan sholat sunnah kan ada aja yang sholatnya mungkin samping soft kita aja laki-laki, atau mungkin belakang soft kita aja laki-laki. Jadi ya guys, semua yang dilakukan seseorang itu pasti ada dong tanggung jawabnya. Jadi misalnya di sono seperti itu sholatnya, atau misalkan seperti itu ajarannya, ya sudah ada yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukan di situ. Dan mengenai aliran, menurut saya di sono itu universal. Saya sebagai umat NU yang dulunya dari rumah NU masuk Al Zaitun, ya kalau mau melafalkan atau mengamalkan NU di sono ya tidak apa-apa, tidak ada yang komen. Nah guys, mungkin untuk aliran itu ya, aku jelasin lagi. Kalau misalkan aliran di sono itu universal, gak ada aliran sesat atau apapun itu, gak ada. Aku jujur, aku dari rumahnya aja, aku untuk sono tuh NU. Ya udah, pas di sono ya udah gitu. Kalau mau ngamalin tentang NU ya udah amalin aja, nggak bakal ada yang negor. Kamu nggak boleh ngamalin ini, enggak kok, nggak ada yang negor. Nah, kalian udah denger kan penjelasan agama dari pendapat aku, karena Pendapat. aku juga udah beda pondok dan aku menyimpulkan seperti itu, seperti ya yang sudah saya katakan. Untuk kalian yang menjudge agama atau aliran di Al Zaitun, coba kalian pindah ke pendidikan Al Zaitun. Kalian lihat pendidikannya itu benar-benar keren banget di sono. Benar-benar pendidikannya tuh mantep banget, guys. Guys, Kalau guys. bisa lihat deh di kelasnya gimana belajarnya. Sumpah, sumpah keren banget. Keren banget. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah melihat ya, mendengarkan video tersebut ya. Dan kemudian ya teman-teman semuanya ya, yang saya akan komentari tentang ukhti ini ya, yaitu salat seperti yang Mbak tadi katakan, salat seperti itu nggak apa-apa katanya ya. Terus Mbak ini bilang kalau salat jarak-jarak ini menurut fikih nggak apa-apa, nggak masalah. Dan menurut Mbak ini selagi tidak merubah lafalnya ya, maka hukumnya boleh ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan eh, kalau sholatnya seperti yang ada dalam video itu ya, katanya itu mengurangi fadilah. Oke ya. Jadi saya akan bertawa ini salah seperti itu tidak apa-apa katanya. Nah, teman-teman semuanya, apakah ya sholat seperti ini ya
yang bercampur antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian softnya perempuan ini di depan. Apakah seperti ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Nabi mengajarkan seperti ini ya. Apakah seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan? Ya. Jadi kita itu beribadah itu ada tuntunannya, ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan ikut semaunya kita ya. Jadi jangan memakai hawa nafsu ya. Kemudian mbaknya ini ya mengatakan bahwa sholat di Timur Tengah itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Oke, benar ya. Kalau di Masjidil Haram itu benar bahwa Syekh bin Bas ya juga berfatwa tentang masalah ini. Apa hukum jamaah pria sholat di belakang jamaah wanita atau sejajar di sisi jamaah pria dari arah lain? Nah, ini ya pertanyaannya. Jawabannya yaitu yang disyariatkan adalah jamaah pria sholat di depan jamaah wanita ya. Dan jamaah wanita sholat di belakang jamaah pria, baik ketika sholat di masjid maupun selain di masjid. Menjadikan posisi jamaah wanita di belakang jamaah pria hukumnya adalah wajib ya. Akan tetapi apabila jika ada kebutuhan seperti yang terjadi sehari-hari ketika ibadah haji di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di mana terkadang posisi jamaah wanita berada di sisi kanan ataupun jamaah pria di sisi kiri atau di depannya, maka ini tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan sholat jamaah pria tersebut. Salatnya tetap sah walaupun jamaah wanita ada di depan mereka atau di kiri atau di kanan. Adapun yang disyariatkan dan wajib adalah menjadikan jamaah wanita di belakang jamaah pria. Inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kondisi di sana itu ya tidak bisa dikendalikan ataupun tidak bisa diatur ya. Berbeda dengan yang ada di Masjid Al Zaitun itu ya. Masjid Rahmatal lil Alamin ya. Masjid Rahmatal lil Alamin itu berbeda. Karena kalau di Masjidil Haram itu ya, itu kan tidak bisa diatur ya. Jadi perempuan itu di depan maupun di belakang maupun di kiri maupun di kanan, itu diperbolehkan karena tidak bisa diatur ya. Berbeda dengan yang ada di Pondok Rahmatul Alamin itu berbeda karena bisa diatur ya. Ya, dalilnya jelas ya tentang perkara soft sholat itu dalilnya jelas. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya soft pria adalah soft terdepan, dan seburuk-buruknya adalah soft yang terakhir, dan sebaik-baiknya soft wanita adalah soft yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah soft terdepan. Ya, jadi itu dalilnya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terkait masalah soft. Ya, jadi kita itu beribadah ya mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kalau kita beribadah tidak mengikuti Nabi ya, semaunya kita diri sendiri ya. Nah, itu nanti kita akan jatuh kepada kebid'ahan ya. Nanti akan ada model terbaru lagi ya. Misal nanti sholat nggak pakai baju misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma pakai baju dalam. Nah, nanti akan timbul terus kebid'ahan ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang masalah fikih sholat berjamaah ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Yang pertama harus kita ketahui masalah saf. Ya. Saf yang terbaik bagi laki-laki yang paling depan. Kata Nabi SAW, khairu sufir rijal awwaluha, wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki yang paling depan, yang paling buruk paling apa? Belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, wa syarruha awwaluha. Adapun saf wanita yang terbaik paling belakang, yang paling jelek paling depan. Ya, Nabi juga mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awwal thumma lam yajidul an yastahimu lastahamu." Kalau orang-orang tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa memperebutkan kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi. Ya, artinya ini motivasi dari Nabi. Sungguhnya saf pertama itu pahalanya luar biasa, demikian juga mengumandangkan azan juga pahalanya luar biasa. Jadi seorang berusaha untuk saf paling depan, semakin baik, semakin dekat dengan imam semakin baik bagi laki-laki. Adapun perempuan yang terbaik yang paling belakang. Kenapa yang paling terbaik yang paling belakang? Karena dia paling jauh dari lelaki. Karena zaman dahulu tidak ada sitar. Di masjid Nabi tidak ada apa? Sitar, ya. Oleh karenanya perempuan yang paling baik yang paling jauh. Tetapi kalau masjid sudah ada sitarnya, maka sebenarnya mengatakan yang paling depan yang lebih bagus ya. Kalau benar-benar terpisah antara laki-laki dengan perempuan seperti Masjid Nabawi, benar-benar ada tembok, ruangan perempuan sendiri, ruangan laki-laki sendiri, maka yang paling baik adalah yang paling depan. Tetapi kalau memang masih kelihatan lelaki dengan wanita, tapi kalau dia balik saling melihat, maka yang terbaik yang paling belakang ya. Karena lebih jauh dari percampuran dengan lelaki. Kemudian
Rasulullah SAW memerintahkan untuk merapatkan saf. Ya, ini penting untuk kita ketahui, merapatkan saf. Ya, kata Nabi SAW, Rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rasulullah suruh rapat, lurus. Ya, sawu sufufakum, lurus dan rapat. Jadi saf yang sempurna adalah saf yang lurus dan apa? Dan rapat. Bukan hanya sekedar lurus. Kesempurnaan solat dua. Kesempurnaan saf adalah lurus dan apa? Rapat. Nah, sejauh mana rapat? Rapat, ya. Kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata Anas bin Malik, dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Sebagian orang subhanallah enggak tahu dia tahu bahasa Arab atau tidak, dia mengatakan ahaduna berarti cuma satu orang yang melakukan. Padahal ini ibarat dalam maksudnya kita melakukan demikian, ya. Kita melakukan demikian, ini enggak ngerti bahasa Arab mungkin ya. Tapi intinya begitu praktek para sahabat, mereka waktu saf nempelkan pundak dengan apa? Pundak. Bahu dengan kaki dengan apa? Kaki. Ini untuk menunjukkan kerapatan. Bahkan beliau berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yauma lanafaru ahadukum ka'annahu baghlu syamus." Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada tambahan, kata Anas, jika kau melakukannya hari ini, orang akan lari darimu seperti himar atau begol yang liar. Artinya orang tidak suka. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Orang kalau ingin bikin saf, dia ingin di daerah kekuasaannya sendiri, ya. Kadang dia bawa sajadah, kemudian ujungnya gini, sudah, jangan ada yang ganggu, ya. Kita disuruh ngerapatin. Ya, di situ menunjukkan kesatuan hati, ya, tetapi dengan lemah lembut tentunya, ya. Kemudian Nu'man bin Bashir juga berkata dalam hadis yang lain, "Ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Aku melihat bahwasanya seseorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki apa? Temannya. Taib. Ini mereka salat di belakang Nabi, dan di antara keistimewaan Nabi kalau salat Nabi bisa lihat di belakang. Nabi di antara mukjizat Nabi kalau salat dia lihat ke depan juga lihat kemana ke belakang. Seandainya apa yang dilakukan oleh sahabat ini salah, pasti Nabi tegur, ente terlalu kenceng kalau salatnya, ya. Jangan begitu, enggak perlu. Tapi Nabi biarkan, dan itu praktek para sahabat di belakang Nabi SAW. Dan inilah yang dipahami oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi saf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf. Jadi kalau ingin ngatur saf supaya sempurna, memang kaki tempel dengan kaki, pundak dengan apa? Pundak. Ibnu Hajar juga memahami demikian. Apa Ibnu Hajar? Wal muradu bidzalika al mubalaghatu fi ta'dili shaf wa saddi khalalihi. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari tentang bab ini adalah al mubalaghah, yaitu kesungguhan dalam meluruskan saf dan menutup lubang-lubang dalam saf. Jadi dia menjelaskan tentang maksud Imam Bukhari. Jadi maksudnya praktek yang benar, seorang kalau sholat berusaha mata kaki tempel dengan mata kaki. Sebisa mungkin, ya. Ya, tapi jangan dipaksa. Kalau orangnya tidak mau, kemudian kita sampai maksa-maksain, ya, sampai kita buka kaki lebar sedikit, dia nggak mau, ya sudah lah. Yang penting kita berusaha, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengar penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andriza MA Hafidhahu Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah shaf sholat, ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi kita itu mengikuti, ya, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, yaitu tentang merapatkan shaf, meluruskan shaf, ya. Jadi tidak beribadah itu semaunya kita, ya. Jadi ada contoh dari Nabi SAW, kerjakan, ya. Jadi jangan membuat ibadah-ibadah baru, ya, dalam masalah bab ini, ya. Yaitu tentang shafnya itu bercampur antara laki-laki dan perempuan, ya. Dan renggang-renggang jaraknya ini. Nah, nanti akan timbul baru lagi, ya, seperti itu. Nanti sholat pakai baju dalam doang, ya. Nanti kemudian timbul lagi, dan bermacam-macam lagi kebid'ahan, ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini ada pertanyaan, ya, yaitu pertanyaan ini yaitu Syekh Abdullah bin Jibril ditanya, jika terdapat pembatas yaitu tabir, ya, di suatu masjid yang memisahkan tempat salat kaum pria dengan tempat salat kaum wanita, apakah masih berlaku sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sebaik-baiknya shaf pria adalah shaf terdepan, dan seburuk-buruknya adalah shaf yang terakhir, dan sebaik-baiknya shaf wanita adalah shaf yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah shaf terdepan. Nah, ataukah, ya, dalam bab ini, ya, apakah tidak berlaku lagi jika demikian keadaannya, sehingga sebaik-baik shaf wanita adalah yang terdepan? Berilah kami jawaban, semoga Allah menunjuki Anda. Jadi kan ada pertanyaan, ya, dari teman kita tentang masalah tabir, kan. Kalau di masjid-masjid di Indonesia itu kan ada tabir, ya. Sebagian itu ada tabir.
yang memisahkan antara jamaah laki-laki dengan jamaah wanita. Nah, kemudian ya jawaban Syekh ini bagaimana? Nah, kemudian alasan bahwa sebaik-baiknya shaf wanita adalah shaf yang paling belakang ialah karena shaf yang paling belakang itu adalah shaf yang paling jauh dari kaum pria. Semakin jauh seorang wanita dari kaum pria, maka semakin terjaga dan terpelihara kehormatannya dan semakin jauh dari kecenderungan terhadap kemaksiatan. Akan tetapi jika tempat salat kaum wanita jauh dan terpisah dengan dinding atau pembatas jenis lainnya sehingga kaum wanita itu hanya mengandalkan pengeras suara dalam mengikuti imam. Maka pendapat yang kuat dalam hal ini adalah bahwa shaf yang pertama adalah yang lebih utama daripada shaf yang di belakangnya dan seterusnya karena shaf terdepan ini lebih dekat kepada kiblat. Fatwa Asyam Syekh Abdul Al-Jibrin ya, halaman 94. Jadi lebih utama itu kalau ada pembatas ya, yaitu di depan karena lebih dekat dengan kiblat ya. Karena udah dibatas, jadi tidak ada pandangan antara jamaah laki-laki dan perempuan, jadi tertutup gini ya. Maka dibolehkan, itu pendapat yang paling kuat. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Akan tetapi kalau tidak ada pembatas, maka shaf perempuan itu yang paling baik ada di belakang ya, di belakang pria karena lebih terjaga kehormatannya ya. Kalau kalau shaf perempuan itu ya seperti yang di Masjid Rahmatul Alamin yang viral ya, kalau shaf bercampur kemudian di depan ada wanita ya, nah itu nanti akan menimbulkan senggolan ya ataupun syahwat. Nah itu yang berbahaya ya teman-teman semuanya. Tapi akan tetapi ya kalau yang kondisinya di Masjidil Haram ya itu kan tidak bisa diatur ya. Nah demikian ya teman-teman semuanya. Jadi kita itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itulah yang paling baik ya. Kita akan mendapat pahala ya karena kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan membuat ajaran ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan alasan yaitu harus berpikir pembaharuan ya. Misal seperti Panji Gumilang ya mengatakan bahwa wanita ini harus setara dengan laki-laki ya. Katanya ini seperti perbudakan. Itu salah kaprah ya teman-teman semuanya. Semestinya wanita ini adalah dimuliakan dalam Islam ini ya, dimuliakan kehormatannya ya. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.